Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Atika Zulaiha, nomor NIM 240607110106. Saya dari program studi Perpustakaan dan Sains Informasi kelas C. Di video Introduction to Computer kali ini saya akan menjelaskan materi tentang application software dan menyinggung sedikit materi tentang sistem unit pada komputer. Langsung saja pada materi pertama, pengertian dan definisi dari application software. Apa itu application software? Application software atau yang biasa disebut dengan perangkat lunak merupakan program komputer yang berfungsi sebagai sarana komunikasi antara pengguna dan komputer, atau biasa disebut dengan instruksi atau perintah-perintah yang di dalamnya bisa dipahami oleh komputer. Jadi antara komputer dan pengguna itu ada instruksinya. Nah, instruksinya itu melalui software application atau perangkat lunak. Setelah mengetahui definisi dari application software, kita lanjut kepada bagian-bagian yang ada di dalam perangkat lunak. Bagiannya itu terbagi menjadi 3 kelas. Yang pertama ada aplikasi, yang kedua ada operating system atau sistem operasi, dan yang ketiga ada bahasa pemrograman. Akan kita bahas satu-satu. Yang pertama, aplikasi. Aplikasi adalah program yang diperlukan komputer setelah operating system untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu. Dilanjut yang kedua, operating system atau sistem operasi. Nah, sistem operasi adalah program yang diperlukan oleh komputer yang mengendalikan seluruh aktivitas yang ada di komputer dan menangani komunikasi antara user dan komputer. User itu sama dengan pengguna. Misalnya penggunanya saya, nah itu berarti user. Dilanjut dengan yang ketiga, bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah kumpulan bahasa yang digunakan dalam membuat program dan aplikasi. Nah, dari ketiga ini, urutan pemrosesannya dimulai dari sistem operasi dulu, kemudian dilanjut dengan aplikasi, yang ketiga baru bahasa pemrograman. Setelah kita mengetahui tugas dari sistem operasi, aplikasi, dan bahasa pemrograman, kita akan membahas detail dari ketiga hal tersebut beserta contoh-contohnya. Yang pertama, kita akan membahas sistem operasi. Di dalam sistem operasi itu ada yang namanya Windows, Linux, macOS, dan Android. Selain 4 ini ada banyak lagi, cuman saya akan membahas dari 4 ini saja. Yang pertama, Windows. Windows adalah sistem operasi modus teks dan grafis. Jadi dia itu berbasis grafis dan teks. Yang kedua adalah Linux. Linux ini adalah sistem operasi yang berbasis bebas atau terbuka dan dia memiliki keuntungan. Keuntungannya itu seperti dia tidak mudah terjangkau oleh virus dan dia termasuk aplikasi yang gratis, namun tidak banyak yang menggunakannya. Terus macOS. macOS ini adalah sistem operasi yang didistribusikan oleh merek Apple. Seperti laptop MacBook itu yang di dalamnya itu sistem operasinya berbasis macOS. Terus yang keempat, Android. Android itu dirancang untuk sistem bergerak layar, seperti di menelpon, HP-HP Android kita. Nah, itu di dalamnya sistem operasinya adalah berbasis. Setelah sistem operasi, kita lanjut membahas aplikasi. Aplikasi yang ada di komputer itu ada banyak. Yang pertama ada Microsoft Office, yang kedua ada CorelDRAW, yang ketiga ada Photoshop, dan yang keempat ada Winamp. Ini contoh-contohnya ya, tapi ada banyak lagi selain 4 ini. Nah, yang pertama Microsoft Office, itu ada Word, ada Excel, ada Microsoft PowerPoint, kemudian ada Access Database, ada Microsoft Edge, Microsoft Star, tergantung laptop yang digunakan dari setiap individu. Yang pertama, Microsoft Word itu biasanya kita gunakan untuk mengetik seperti kita membuat makalah, skripsi, itu kan biasanya kita menggunakan Microsoft Word. Kemudian Microsoft Excel. Nah, Microsoft Excel ini berbasis hidup ya. Seperti ketika kita membuat tabel itu biasanya kan di Microsoft Excel. Kemudian di Microsoft Edge atau Microsoft Star itu biasanya digunakan untuk searching atau kita ketika searching web itu ada di sini.
Terus kita lanjut dengan CorelDRAW. Aplikasi CorelDRAW itu biasanya aplikasi yang digunakan untuk mendesain grafis, mendesain logo, spanduk, terus untuk digunakan menggambar itu juga bisa. Nah, siapa nih yang suka menggambar atau mendesain bisa menggunakan aplikasi CorelDRAW. Terus dilanjut yang ketiga. Yang ketiga itu ada Photoshop. Nah, Photoshop ini aplikasi yang biasanya digunakan untuk mengedit foto, biasanya digunakan oleh para videographer atau fotografer untuk mengedit pencahayaan, terus HD-nya gitu. Yang suka mengedit foto bisa di Photoshop. Terus yang terakhir ada Winamp. Winamp itu biasanya aplikasi untuk memutar musik. Namun biasanya di komputer kita kan sudah ada yang namanya Microsoft Edge ya. Jadi kita bisa memutar musik dari YouTube, kemudian dari Spotify, tidak perlu menggunakan Winamp lagi. Tapi kalau bisa mau menggunakan Winamp itu juga tidak apa-apa. Setelah kita membahas sistem operasi dan aplikasi, kita lanjut dengan yang terakhir, yaitu pemrograman bahasa. Di dalamnya ada 4, ada DLP, ada Visual Basic, ada C++, dan yang terakhir ada SQL. Nah, yang pertama itu ada DLP. Biasanya DLP itu juga bisa disebut dengan IDE. DLP ini digunakan untuk mengembangkan aplikasi konsol, desktop, web, atau perangkat HP. Dan yang kedua ada Visual Basic. Visual Basic ini adalah bahasa pemrograman komputer yang dapat dimengerti oleh komputer-komputer atau bahasa perintah yang dapat dimengerti oleh komputer. Yang ketiga ada C++. C++ ini adalah bahasa pemrograman komputer untuk menyelesaikan permasalahan secara mendalam. Terus yang terakhir ada SQL. SQL itu adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengakses data. Dari ketiga tersebut sudah dibahas secara mendalam. Nah, sudah dibahas semua bagian-bagian yang ada di software komputer, mulai dari sistem operasi, aplikasi, kemudian bahasa pemrograman. Di akhir video saya akan membahas sedikit materi tentang sistem unit yang ada di komputer. Nah, di komputer itu terbagi menjadi 3 sistem unit. Yang pertama ada hardware, yang kedua ada software, yang ketiga ada brainware. Yang pertama, hardware. Hardware itu adalah perangkat keras komputer yang secara fisik itu bisa terlihat dan bisa dipegang oleh kita. Contohnya seperti mouse, keyboard, itu kan bisa dipegang dan bisa terlihat. Nah, yang kedua ada software. Software tadi sudah dibahas ya di atas tadi. Kemudian kita lanjut kepada brainware. Brainware itu adalah orang yang terlibat dalam menggunakan atau mengaplikasikan komputer. Seperti bisa disebut dengan pengguna, misalnya saya menggunakan komputer. Nah, itu berarti sayanya termasuk brainware, sistem unit brainware pada komputernya. Dari ketiga sistem unit komputer tadi juga memiliki bagian-bagian tersendiri atau kelas-kelas tersendiri, mulai dari hardware, software, dan brainware. Nah, hardware itu memiliki bagian yang pertama output, yang kedua alat proses, yang ketiga adalah output. Input itu seperti mouse, keyboard, awal dari kita memprosesnya ya, awal dari kita mengaplikasikan komputer. Kemudian yang kedua ada alat proses. Alat prosesnya itu seperti RAM, kemudian prosesor, ada interface, kemudian ada mainboard. Nah, yang ketiga itu ada output. Outputnya itu hasil dari proses yang mulai dari input sampai alat prosesnya tadi, kemudian menghasilkan yang namanya output seperti speaker, suaranya. Kemudian ada printer, itu kertas. Kemudian ada kamera, itu foto. Nah, itu hasilnya. Kemudian yang kedua software, tadi sudah kita singgung. Yang pertama ada sistem operasi, yang kedua ada aplikasi, dan yang ketiga ada brainware, pemrograman bahasa. Nah, yang ketiga itu ada brainware. Brainware itu penggunanya ya, pengguna komputernya. Tapi bagiannya juga ada. Yang pertama ada operator, yang kedua ada programmer, terus yang ketiga ada computer engineer, terus yang keempat ada sistem analisis. Jadi ada 4 ya, brainware-nya tidak hanya orangnya saja, tapi yang mengaplikasikannya juga ada bagian-bagiannya sendiri. Nah, kalian termasuk yang mana nih? Termasuk operator, programmer, computer engineer, atau sistem analisis?
Sudah selesai materi yang dibahas, cukup sekian video presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila dari penjelasan saya ada yang salah kata, kemudian ada penjelasan-penjelasan yang salah, kemudian ada penulisan-penulisan di PPT-nya salah. Saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali.